Al-babur rabi'u, dan adapun bab yang keempat, fi fadilati salati, yakni fi bayani fadilati salah, di dalam menerangkan dan menjelaskan tentang salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, kita sudah maklum dan kita sudah memahami bahwa salawat adalah merupakan sebuah amalan dalam bentuk doa dan penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah dan amalan salawat memang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak sama ibadah salawat itu dengan ibadah salat, dengan ibadah puasa, dengan ibadah haji. Ibadah salawat itu mempunyai karakter tersendiri dan dia punya keistimewaan tersendiri. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, Allah cukup hanya menurunkan perintah aqimus shalah, dirikan salat. Allah perintahkan salat, tapi Allah tidak menjalankan salat. Ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah cukup perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan puasa, kita pun berpuasa, tapi Allah tidak menjalankan puasa. Allah perintahkan haji, kita haji, tapi Allah tidak melaksanakan ibadah haji. Berbeda dengan ibadah salawat. Ketika Allah perintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, bukan hanya Allah perintahkan, tapi ternyata Allah pun juga ikut apa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, inilah keutamaan dari sekian banyak keutamaan dan keistimewaan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti mencoba memasukkan dalam satu bab tentang keutamaan dan kelebihan bersolawat. Kitab ini berisikan 10 bab, 40 bab, dan di dalam satu bab itu terdapat 10 hadis. Jadi dalam bab ini insya Allah akan diterangkan 10 hadis yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan motivasi kepada kita, agar kita bisa memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sudah tahu tentang kelebihannya, tentang keutamaannya itu bersalawat, maka insya Allah akan banyak daripada lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semakin banyak salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah hubungan kita kepada Nabi Muhammad akan semakin dekat. Ini yang menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad. Makanya wajar, walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita belum pernah melihat Nabi Muhammad, karena memang kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Tapi kenapa sampai saat ini ada iman kita kepada Nabi Muhammad? Kenapa tumbuh cinta kita kepada Nabi Muhammad? Karena ada yang menyambungkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semakin banyak solawat yang dibaca, maka semakin tinggi keimanan dan kecintaan dia kepada Nabi Muhammad. Akan marah dia kalau seandainya Nabi Muhammad dihina. Marah dia kalau Nabi Muhammad dilecehkan. Kenapa? Karena memang sudah terpatri di dalam dirinya kecintaan dia kepada Nabi Muhammad. Berbeda, walaupun muslim dia,
mengaku dirinya menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi kalau seandainya dia tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka kadar kecintaannya, kadar keimanannya amat sangat rendah. Dia enggak akan terpengaruh, artinya tidak akan merasa marah dia ketika Nabi Muhammad dihina, biasa aja. Nabi Muhammad dilecehkan, biasa aja. Kenapa? Karena memang hubungannya menjadi hubungan yang jauh dengan Nabi Muhammad. Kalau di dunia saja sudah seperti itu, apalagi nanti yaumul qiyamah. Nanti akan ketemu hadis di dalam kitab ini betapa orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, maaf beribu maaf, bukan orang yang tiap malam tahajud. Orang yang dekat kepada Nabi Muhammad bukan orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad bukan orang yang hafal hadis, ribuan hadis. Tapi nanti orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak bersolawatnya kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sebuah rangsangan kepada kita. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah jaminan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Dan nanti kita nggak perlu mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah. Saya umatmu ya Rasulullah. Enggak. Kita nggak perlu. Kenapa? Karena umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mempunyai tanda-tanda tersendiri. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mencoba memberikan ilustrasi. Ada gambaran di sana ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kalau engkau mengenal kepada kami yang hidup bersamamu, yang berjuang bersamamu adalah merupakan sesuatu yang pantas dan wajar. Tapi apakah engkau bisa mengenali umat-umatmu yang jauh di sana, yang tidak pernah berjumpa dengan engkau, tidak pernah bertemu dengan engkau, bahkan dia hidup sesudah wafatnya engkau, apakah engkau mungkin bisa mengenal umat-umatmu yang akan datang nanti?" Kata Rasulullah, "Kenal aku. Dimanapun dia berada, dimanapun asalnya dia, walaupun dia tidak pernah hidup bersama aku, tapi nanti yaumul qiyamah aku akan mengenali dia karena ada tanda di dalam diri umat saya." Masya Allah. Apa tandanya itu? Di antaranya adalah ada nur, ada cahaya bagi orang yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah. Masya Allah. Nah, di sini kita akan diajak oleh pengarang kitab ini untuk termotivasi memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan," barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, wahidatan, satu kali saja dia bersolawat kepadaku, sallallahu alaihi asran, niscaya Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali Allah balas. Satu kali solawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Satu nilai salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad. Salawat yang mana? Yang mana saja. Salawat yang mana saja. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal. Dengan salawat yang bentuk apa saja, silakan. Tidak ada larangan kita untuk bersalawat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salawat, turun itu ayat, ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu
taslima ketika ada perintah salawat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Apa yang mesti kami baca? Bagaimana cara berselawat? Memang Rasulullah menjawab ketika ditanya bagaimana cara kami berselawat kepadamu, Rasulullah menjawab, "Allahumma sholli ala Muhammad." Enggak pakai sayyidina, enggak pakai wa habibina, enggak pakai wa maulana wa qurratu a'yunina dan lain sebagainya, enggak. Rasulullah hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Udah segitunya. Nah, ini dijadikan oleh sebahagian saudara-saudara kita yang mempunyai pemahamannya sempit bahwa tidak boleh kita menambah-nambahkan karena memang perintahnya seperti itu. Paham gak maksudnya? Karena memang perintahnya adalah untuk seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah gak boleh jadi tambah-tambahin. Gak boleh pakai wa maulana, gak boleh pakai wa habibina, wa zafiina. Karena Nabi mengucapkan itu. Tapi dibantah oleh para ahli-ahli hadis, para ulama-ulama hadis. Kenapa Nabi menjawab Allahumma sholli ala Muhammad? Enggak pakai sayyidina, enggak pakai wa habibina, enggak pakai dan lain sebagainya. Tergambarkanlah di situ jawaban Nabi Muhammad menurut para ulama-ulama hadis menunjukkan akhlakul karimahnya Nabi Muhammad. Betapa tinggi dan mulianya Nabi Muhammad. Maka dia jawab seperti itu. Tidak menjadi orang yang sombong dengan kerendahan hatinya. Contoh yang paling gampang, Pak. Ada orang nanya kepada saya, Pak Ustadz namanya siapa, Pak? Saya jawab, nama saya Lutfi, Muhammad Lutfi. Begitu enggak? Halo? Assalamualaikum. Ngopi enak nih ya. Kalau ada orang nanya sama saya, Pak Ustadz namanya siapa? Ya udah pasti saya jawab, pasti akan saya jawab Lutfi, Muhammad Lutfi. Udah. Tapi kalau ada orang nanya sama saya nih, Pak Ustadz, maaf, nama Pak Ustadz siapa? Oh, nama saya Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Lutfi Zabawi. Kira-kira yang nanya bilang apa? Hah? Sombong amat sih. Semua disebutin, begitu enggak? Tapi kalau orang lain yang menyebut saya seperti itu, boleh enggak? Boleh enggak? Kalau orang lain yang menyebutkan seperti itu sebagai bentuk penghormatan, boleh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita doakan Tuan Guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Fikri LCMA. Boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa? Karena sebetul bentuk penghormatan kita kepada. Kalaulah kita manusia dibolehkan untuk menyebut nama titel-titelnya, doktornya, kiainya, Al-Mukarramnya, Al-Muhtaramnya, kalau manusia seperti kita, apalagi kalau dengan Sayyiduna Muhammad. Apakah tidak pantas kita menyebutnya, Masya Allah, sebagai bentuk penghormatan? Jadi ketika kita bersolawat, disuruh bersolawat, apa saja minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali yang kita baca, maka insya Allah akan bersolawat kepada kita, mendoakan kita, insya Allah. Dan hukum daripada membaca solawat ini, saya jadi ingat ketika Tuan Guru kami Tahadusan bin Nima almarhum al-Mahfudlah Fadilatul Syekh Haji Muhammad Syafi'i Alami, beliau mengatakan bahwa membaca salawat itu hukumnya bisa bermacam-macam. Bisa jadi wajib hukumnya, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram membaca salawat. Baca salawat jadi haram. Membaca salawat bisa jadi wajib hukumnya. Kapan salawat itu wajib hukumnya? Indah salat.
ketika melaksanakan sholat. Wajib membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Kapan membacanya? Inda tasyahudil akhir, ketika tasyahud akhir. Tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Dalam sembahyang itu, terutama dalam sembahyang yang bangsa 3 rakaat, bangsa 4 rakaat, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Ya, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kalau kita buka itu babul fikih, kitab tentang fikih, nah tasyahud awal secara hukum berbeda dengan tasyahud akhir. Tasyahud awal hanya sunnah, walaupun sunnatnya itu sunnatul ab'ad. Dalam sembahyang kan ada sunnatul hayat, ada sunnatul ab'ad. Ada sunnatul hayat, ada sunnatul ab'ad. Sunnatul hayat amalan, perbuatan, perkataan yang sunnah. Apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, bila tidak dikerjakan sah solatnya dan tidak perlu disempurnakan dengan apa? Sujud sahwi. Itu namanya sunnatul hayat. Mana angkat tangan di dalam solat? Ada kitab namanya Kasifatus Sajah. Di situ dijelasin, Pak. Ternyata mengangkat tangan ini hukumnya apa? Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Di dalam sembahyang mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Yang wajib takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Yang wajib takbiratul ihramnya. Tapi mengangkat tangan di dalam sholat sunnah saja. Ada 4 tempat kita disunnahkan untuk mengangkat tangan di dalam sembahyang itu. Yang pertama inda takbiratul ihram, ketika kita mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Nah, mengangkat tangan dalam takbiratul ihram hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang enggak angkat tangan, sah enggak? Sah enggak? Sah. Makanya macam-macam orang angkat tangannya. Betul ya? Allah. Ada enggak? Halo? Allah. Ada? Banyak macam-macam. Allahu Akbar. Diam aja. Itu sunnahnya sunnatul hayat. Baca doa istiftah setelah takbiratul ihram, sunnatnya sunnat hayat. Baca surah ba'da suratul Fatihah. Baca tasbih inda ruku'. Ketika rukunya wajib. Tumakninanya wajib, tapi membaca tasbih di dalam ruku sunnah, sah sembahyang kita. Kalau seandainya enggak baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sah. Dan enggak perlu disempurnakan dengan sujud sahwi ketika kita enggak baca. Tapi dalam sembahyang ada sunnah namanya sunnatul ab'ad. Sunnah yang apabila kita tinggalkan dianjurkan untuk menyempurnakannya dengan apa? Dengan apa? Sujud sahwi. Di antaranya adalah tasyahud awal. Ada orang sembahyang maghrib rakaat kedua lupa langsung apa? Naik berdiri. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Nah, terus gimana tuh? Gue lupa, turun lagi gitu. Ya, enggak. Cukup lanjutin aja. Tapi nanti qabla salam, sebelum salam kita laksanakan sujud sahwi. Tapi ketika dia membaca di dalam tasyahud akhir itu wajib hukumnya. Baca tasyahudnya wajib, duduknya wajib, termasuk membaca sholawat kepada Nabi wajib. Kepada Nabi, ya, kepada Nabinya. Walaupun kepada keluarganya Nabi itu tidak diwajibkan oleh sebagian ulama. Ada sebagian ulama nggak diwajibkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, wa ala alinya masuknya kepada sunnatul ab'ad di dalam tasawuf akhir. Jadi kalau dia nggak baca itu harus dipakai sujud apa? Jadi wajib tuh hukum membaca sholawat wajib hukumnya. Kapan? Ketika sholat. Khutbatul Jumat,
menggebu-gebu orang khutbahnya, Masya Allah, luar biasa. Tapi nggak baca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka rukun khutbahnya tidak sah. Bukan tasyahud, bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan dua kalimat syahadat yang jadi wajib di dalam rukun khutbah, tapi dalam rukun khutbah justru sholawat kepada Nabi Muhammad. Hukumnya wajib. Jadi sholawat bisa jadi wajib. Tapi sholawat bisa jadi makruh hukumnya. Kapan sholawat itu makruh dibacanya? Ketika kita membaca sholawat di tempat-tempat yang tidak terpuji. Kamar mandi. Makruh kita bersolawat. Bukan tempatnya kita bersolawat. Ambil buang air, maaf, buang hajat. Makruh itu nggak boleh gitu. Bukan tempatnya, jangan. Tentang bisa ngaji bab selawat, perbanyak selawat, baca juga lagi di situ. Bukan. Likullil maqalil maqam wa likullil maqami maqal. Ada tempatnya. Tapi selawat haram. Kapan selawat itu haram? Ketika kita berbuat maksiat membaca selawat. Mau banting kartu, selawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biar berkah. Bukan berkah. Nggak boleh. Tapi sunnah hukumnya membaca salawat ketika kita di luar sholat. Sunnah. Bahkan dianjurkan memperbanyak salawat. Insya. Ini hari apa nih? Hari apa? Ini Pak. Yaumus salawat. Perbanyak salawat pada hari ini. Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah tulis ada satu hadis di situ, aksiru minas salati alayya fi lailatil jum'ah atau fi yaumil jum'ah. Perbanyak oleh kamu sekalian memperbanyak sholawat kepada aku, kata Nabi Muhammad, fi lailatil jum'ah, pada malam Jumat, atau fi yaumil jum'ah, atau pada hari Jumat. Perbanyak itu salawat kepada aku. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan hal yang seperti itu, kata Nabi, barang siapa yang melakukan itu, yang memperbanyak salawat kepadaku pada malam Jumat atau pada hari Jumat, kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Masya Allah, Rasulullah mengatakan, katanya, faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang memperbanyak salawat kepadaku pada hari Jumat, kuntu lahu syahidan, aku berjanji aku akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah, wasyafi'an, dan memberikan syafaat nanti yaumul qiyamah. Rasulullah akan menyaksikan, benar ya Allah, dia adalah umatku, katanya. Ketika Rasulullah memanggil, ana laha ummati, 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 umatku, sini, 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 dipanggil. Itu disaksikan, ya Allah, itu umatku. Kenapa? Ada nur, ada salawat. Insya, Masya Allah. Ini ujuk-ujuk datang, ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah. Oh, bukan ente. Umat saya nggak ada yang rebek begini. Nggak ada cahaya dalam wajahnya karena dia tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi asran, Allah akan memberikan, menebarkan kepada dia rahmatnya. 10 kali Allah akan berikan itu. Satu rahmat saja, Pak, udah cukup untuk hidup kita di dunia ini. Satu rahmat saja yang Allah berikan kepada kita cukup sudah menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Satu rahmat Allah. Makanya ada satu kisah riwayat, Pak. Dulu ada ketika lagi Mi'raj Nabi, kaget Nabi Muhammad. Ada makhluk malaikat yang bentuk fisiknya beda dengan makhluk-makhluk yang lain.
Sampai Nabi Muhammad bertanya sama Jibril, Jibril, itu siapa Jibril? Kok beda bentuknya? Kok fisiknya beda? Punya 2 sayap, tapi setiap sayapnya itu punya 1000 tangan. 1 sayap tapi punya 1000 tangan. Dan setiap 1 tangannya punya 1000 jari. Kagetin Nabi Muhammad, ini kok bentuknya beda? Tangannya banyak, jarinya banyak. Nanya Nabi. Nabi nanya, ente bentuknya lain, tugas ente apa? Apa kata dia? Aku ditugaskan oleh Allah dalam bentuk seperti ini. Aku ditugaskan untuk menghitung tetesan air hujan yang jatuh ke bumi. Tetesan air hujan. Udah ada yang pernah ngitung belum, Pak? Hah? Tetesan air hujan. Itu dia, tugasnya dia untuk menghitung dia. Dia tahu tuh berapa banyak tetesan air hujan yang turun ke bumi, yang jatuh ke gunung, yang jatuh ke atas dedaunan, yang jatuh ke atas depan, di atas rumah, yang di daratan, yang di lautan, semua tahu dari sejak awal. Tugasnya dia bisa ngitung. Itu daun-daun yang ada di pohon-pohon dia bisa hitung. Berapa banyak itu jumlahnya? Pasir-pasir dia bisa hitung. Segitu banyaknya masih bisa dia baik. Itu tugasnya dia. Rasulullah nanya, kalau tetesan air hujan engkau bisa hitung, yang segitu banyaknya, adakah sesuatu yang tidak engkau bisa hitung? Apakah ada yang engkau tidak bisa? Apa kata dia, ya Rasulullah, tetesan air hujan bisa aku hitung. Butiran pasir bisa aku hitung. Tapi ada satu yang aku tidak bisa menghitungnya. Apa? Tetesan rahmat yang Allah turunkan kepada orang yang membaca salawat kepadamu ya Rasulullah. Itu yang enggak bisa dihitung. Saking apanya? Saking apanya? Saking banyaknya orang yang diberikan rahmat oleh Allah karena dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Insya ini yang perlu kita. Ya, Masya Allah. Wa qala Rasulullah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasyshara lahu bil jannati. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku alfa marratin, 1000 kali baca salawatnya, 1000 kali dia baca salawatnya, lam yamut, tidak akan mati orang itu, hatta yubasyshara lahu bil jannah, sampai dia akan mendapatkan kabar, mendapatkan berita gembira bahwa dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baca salawat berapa kali tadi? Udah pernah belum? Perbanyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kata ulama, minimal orang yang dianggap banyak baca salawatnya itu katanya di atas 300 kali dia baca salawat. Itu minimal. Kita baca 300 kali, Masya Allah, nikmat kalau dia udah biasa menjadi orang yang ahli salawat. Itu yang akan mempermudah kita daripada segala macam bentuk kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Banyak problema-problema yang menimpa kepada kita. Nah, kuncinya adalah salah satu di antaranya memperbanyak apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Tadi dibaca tuh, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Kan ada tuh ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Masya Allah, sekalipun dalam keadaan kondisi yang amat sangat sulit sekalipun, Allah akan memberikan pertolongan berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita baca salawat, Pak, Masya Allah, Allah akan kabarkan itu. Ada
Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Di dalam kitab itu diceritakan di zaman Nabi Musa, maaf nih, di zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa jarak sama Nabi Muhammad tuh jauh, Pak. Ada 30 generasi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam, jauh. Sementara generasi yang sesudah Nabi Musa, sebelum Nabi Muhammad, yang pertama Nabi Isa saja, antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa konon antara 500 sampai 600 tahun. Antara Nabi Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu jaraknya 500 sampai 600 tahun. Bagaimana jaraknya sama Nabi Musa? Diceritakan di dalam kitab itu, ya, betapa di zaman Nabi Musa ada seorang anak muda. Ada seorang anak muda yang kerjaannya berbuat maksiat, yang kerjaannya selalu berbuat dosa. Ini maksiatnya begitu setiap hari dikerjain sama dia, dan dia sudah meresahkan masyarakat. Masyarakat bahkan dijulukin ini orang dengan sampah masyarakat. Orang kalau udah dibilang sampah, bagus apa jelek tuh? Ini orang dibilang sampah masyarakat. Anak muda ini selalu meresahkan, udah warga udah nggak demen aja dah. Karena maksiatnya sudah begitu luar biasa. Diceritain dalam kitab itu, ternyata anak muda ini umurnya pendek, meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, bingunglah warga. Ini masyarakat bingung, kenapa? Ini kira-kira jenazah tukang mabok begini, nggak pernah beribadah, selalu maksiat, bahkan meresahkan masyarakat, sampah masyarakat kayak begini, apa perlu dihormatin apa kagak ini? Paham gak maksudnya? Apa kita buang aja ke laut? Apakah perlu kita hormatin ini jenazah yang tukang maksiat ini? Perlukah dia dimandikan? Perlukah dia dikafankan? Perlukah dia dikuburin? Kita hormati sebagaimana jenazah-jenazah yang lain? Begitulah kira-kira. Akhirnya mereka rapat semuanya. Ketika mereka rapat, diputuskanlah hasil rapat, termasuk oleh Nabi Musa. Karena dia adalah sampah masyarakat, karena dia selalu meresahkan masyarakat, tidak perlu kita hormati jenazah ini. Dia tidak pernah taat kepada Allah, dia tidak pernah ibadah kepada Allah. Cukup jenazah ini buang ke laut, biar habis dimakan sama apa? Ikan. Buang ke laut. Begitu hasil keputusannya. Sehingga akhirnya sepakat dibuang. Apa yang terjadi, saudara? Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad diceritakan ketika jenazah itu diangkat pengen dibuang ke laut, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Allah berkata kepada Nabi Musa, apa kata Allah? Ya Musa, Musa, mandikan jenazah itu, kafani jenazah itu, dan kuburkan jenazah itu. Kata Nabi Musa, enggak ya Allah, enggak perlu orang ini dihormatin, enggak perlu dimandikan, enggak perlu dikafanin, enggak perlu dikuburkan, biarkan kami lemparkan saja jenazah ini. Dia tidak pernah taat kepadamu ya Allah, dia tidak pernah ibadah kepadamu, dia selalu berbuat maksiat, dia sampah masyarakat, enggak perlu kami hormatin dia, biarkan kami lempar. Lagi-lagi Allah bilang, Musa, mandikan jenazah itu, kafani jenazah itu, dan kuburkan jenazah itu. 3 kali Allah perintahkan itu. Berarti ini jenazah dihormatin nggak? Dihormatin nggak? Berarti jenazah ini dihormatin. Berulang-ulang Allah katakan itu, sehingga akhirnya Nabi Musa, ya udah dah, emang Allah perintahkan berulang-ulang begitu, dah dimandikan, kemudian dikafankan, dan juga dikuburkan. Dulu belum ada syariat sholatul janazah, tidak. Karena sholatul janazah adalah bentuk penghormatan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dah dimandiin, tapi selesai dikuburin, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah. Nabi Musa ini kan salah satu nabi, salah satu rasul yang mendapatkan julukan Kalimullah. Kalimullah, nabi yang bisa berkomunikasi langsung sama Allah. Ya, Rasul yang bisa berbicara, berdialog langsung sama Allah. Sehingga akhirnya Nabi Musa bertanya, ya Rabb, mohon maaf ya Allah,
Apa keistimewaan anak muda ini di hadapanmu sampai engkau menghormatinya seperti itu? Apa kelebihan anak muda ini sehingga engkau hormati dia? Engkau suruh kami mandikan dia, kafani dia, kuburkan dia. Padahal dia adalah orang yang tidak pernah taat kepadamu. Dia tidak pernah ibadah kepadamu. Kenapa engkau hormati seperti itu? Apa keistimewaannya? Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Allah bilang, Musa, benar. Anak muda ini tukang berbuat maksiat. Betul, anak muda ini tidak pernah melaksanakan ibadah kepadaku. Dia meresahkan masyarakat, dia sampah masyarakat. Tapi ketahui oleh engkau, wahai Musa, ketika satu hari anak muda itu di rumahnya tidak dalam keadaan berbuat dosa, dalam keadaan normal lagi di rumahnya, tiba-tiba dia lihat kitab yang aku turunkan kepadamu, kitab Taurat. Diambil kitab Taurat itu, kemudian dia buka kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat, pas dia buka, di situ bercerita tentang Nabi Muhammad. Di situ ada firman Allah di dalam kitab Taurat, aku akan utus seorang nabi, aku akan utus seorang rasul, dan aku akan jadikan nabi dan rasul itu sebagai penutup di antara para nabi dan para rasul. Dan aku beri nama nabi dan rasul itu dengan nama Muhammad. Maka bersolawatlah engkau kepada Muhammad. Anak muda itu baca, ada perintah untuk ngapain? Bersolawat. Kemudian anak muda itu baca, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata Allah? Sebab itulah aku hormati dia, karena dia telah bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Zaman itu Nabi Muhammad udah ada belum? Udah ada belum? Belum ada Nabi Muhammad. Tapi namanya sudah tertulis di dalam kitab Taurat. Tidak ada satu di dalam kitab apapun yang Allah turunkan, di dalamnya pasti disebutkan nama Nabi Muhammad. Dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat, dalam mushaf yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, 114 kitab, di situ di dalamnya ada nama Nabi Muhammad. Allah tulis itu semua, Masya Allah. Jadi Allah hormatin gara-gara menyebut nama. Ini yang baca sholawat umatnya Nabi Musa apa umatnya Nabi Muhammad? Yang baca sholawat umatnya Nabi Muhammad apa umatnya Nabi Musa? Bayangin kalau umatnya Nabi Musa bersolawat kepada Nabi Muhammad, dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kalau yang membaca salawat itu adalah umatnya Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Hatta kata Nabi Muhammad, man shalla alayya alfa marratin lam yamut, tidak akan mati hatta yubassara lahu bil jannah. Masya Allah. Wa qala Rabbi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaiha biha asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfa, wa man shalla alayya alfan lam tamassuhun nar. Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku salatan wahidatan, satu solawat dia baca, maka sallallahu alaihi biha asran, niscaya Allah akan bersolawat kepada orang itu sebanyak 10 kali. Kalau sekali Allah balas berapa? Sekali Allah balas 10 kali. Wa man shalla alayya asran, dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka niscaya Allah akan bersalawat kepada dia sebanyak 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, dan Allah akan bersalawat kepada dia 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan,
Dan barang siapa yang membaca salawat kepada aku 1000 kali, kata Nabi Muhammad, lam tamassuhun nar, niscaya tidak akan tersentuh orang itu daripada api neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Insya kata Nabi, al-bakhil man zukirtu alayya man zukirtu indahu alayya falam yusalli alayya. Barang siapa yang disebut namaku tidak disebut dia berselawat kepadaku, itulah orang yang bakhil. Tahu bakhil enggak, Pak? Pelit, orang yang pelit menurut Nabi, bukan orang yang kalau diminta sesuatu enggak dikasih, bukan itu. Tapi orang yang pelit adalah orang yang apabila disebut namaku dia tidak membaca salawat kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Siti Aisyah lagi jahit baju Nabi, malam-malam dia jahit baju. Nah, malam-malam. Dulu lampunya udah begini belum ya? Belum ya. Nggak ada neon, nggak ada ini, lampunya lampu tempel, gitu ya? Lampu tempel. Angin kenceng, Bro. Mati tuh. Lampu-lampu itu ketiup angin. Kaget ini Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah saking kagetnya jatuh dia punya apa? Jarumnya. Cari-cari. Jarum gede apa kecil? Cariin mah dia nggak ada ketemu. Nabi Muhammad datang. Ketika Nabi Muhammad datang, kaget dia. Masya Allah. So jarum tadi nggak kelihatan. Pas ada Nabi Muhammad apa? Kelihatan. Apa kata? Wallahi ya Rasulullah. Wajahmu bersinar, wajahmu bercahaya. Aku cari tadi mati lampu ini tidak terlihat ini. Ketika engkau masuk, terlihat ini. Alangkah beruntungnya orang-orang yang bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, wailun, celaka. Nanti ada sebahagian daripada umatku yang tidak bisa melihat wajahku, kata Nabi Muhammad. Nanti pada hari kiamat ada sebahagian daripada umatku yang tidak bisa melihat aku, katanya. Masya Allah. Rugi nggak? Jangan lagi syafaatnya, Pak. Melihat Nabi aja enggak. Sebab melihat Nabi merupakan jembatan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beruntung makanya orang-orang yang bisa melihat Nabi. Beruntung. Kita udah lihat belum? Lalu bagaimana caranya kita? Ada. Makanya Nabi sayang. Apa kata Nabi? Man ro'ani au ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Wa fi riwayatin haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang melihat aku, kata Nabi. Barang siapa yang melihat aku. Au ro'a man ro'ani, atau dia tidak melihat aku, tapi dia melihat orang yang pernah melihat aku. Paham maksudnya? Barang siapa yang melihat aku, atau dia tidak melihat aku, tapi dia melihat orang yang pernah melihat aku. Haramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah haramkan jasadnya dia daripada api neraka. Allah masukkan dia ke dalam surga. Beruntung kita. Ada juriahnya Rasulullah. Kita nggak pernah lihat ke Nabi Muhammad, tapi kita pernah lihat anak keturunannya Nabi Muhammad. Kita lihat guru-guru kita. Dia pernah lihat ayahnya, ayahnya pernah melihat kakeknya, kakeknya pernah melihat ayahnya, ayahnya pernah melihat kakeknya, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu beruntungnya kita. Maka silsilahnya itu terjaga. Semua nasab putus. Semua nasab, kecuali nasabnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita kalau nasab aja ukuran kita paling berapa? Ini yang kita ingat, betul ya? Nama kita siapa? Bin siapa? Bin siapa? Bin siapa? Paling sampai 4 kesononya masih hafal nggak? Putus sudah. Karena nasab kita, tapi nasab Nabi Muhammad terjaga dia. Makanya dijaga. Ada satu lembaga yang khusus untuk mengatur itu. Namanya Rabithah Al-Alawiyah. Itu untuk mengkhusus nasabnya, tidak ada. Makanya kagak sembarangan dikit-dikit ngaku Habib.
Enggak, ntar dulu, lihat dulu. Ya, lihat dulu, itu enggak boleh. Nah, ada nasabnya, diatur sedemikian rupa karena dijaga mulianya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata alayya, barang siapa yang lupa bersalawat kepadaku, faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh dia telah salah di dalam jalan menuju surganya. Ya Rabb, yang enggak pernah ngapain? Salawat kepada Nabi Muhammad, maka sungguh dia telah lupa jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Amalan itulah Pak yang paling bisa kita amalkan untuk saat-saat sekarang ini. Orang yang baca sholawat nanti akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Orang-orang yang membaca sholawat akan diberikan kemudahan dalam segala urusannya, insya Allah.